halo peserta di Logima Academy. Ketemu lagi dengan saya Restia dan Yoma. Hari ini kita akan membahas tugas minggu kelima, yaitu ada 2 ya tugasnya. Yang pertama menjelaskan apa peran dari masing-masing anggota tim development dalam tahap creation. Dan yang kedua adalah untuk membuat pitch dokumen dari sebuah game yang sudah ada, seperti itu ya. Nah, kita langsung aja ya bahas dari yang bagian yang pertama gitu. Ini ada yang ingin kamu dari menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama, game producer, oversee the development of a game and help guide the team to follow the schedule and budget of the project. Nah, itu apakah sudah sesuai kira-kira? Kalau misalkan produser di sana, kesannya lebih ke kayak ini sih. Itu tugasnya dia waktu production. Harusnya waktu creation itu dia lebih ke ya tektokan sama si game designer buat nentuin bikin si pitching dokumennya. Membuat pitching dokumen harusnya lebih ke situ ya. Untuk game designer sendiri, oke, dia plan gimana kira-kira gamenya nanti dengan kombinasi aset-aset yang sudah ada seperti itu. Ini sebenarnya juga kayak dia bikin prototype demo ya, itu harusnya masuk di pre-production. Seperti itu. Harusnya di ideation peran si game designer lebih ke ya submit ide, terus dia nyari-nyari konsep apa. Mungkin kalau misalkan sekedar prototype yang kayak masih pakai kertas gitu, yang benar-benar kecil banget, sederhana. Jadi belum tentu langsung membuat prototype yang digital ya. Oke, selanjutnya untuk game artist di sini create visual asset seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya kurang tepat ya. Karena bahkan create asset itu udah waktu di production. Kalau misalkan artis mungkin lebih ke kayak dia bikin sketsa karakter gimana, ya sketsa kasar sih, buat ngebantu si pitch dokumen tadi. Agar lebih jelas ya tentang konsep dari gamenya sendiri. Pada dasarnya isinya lebih ke concepting. Betul. Audio designer, dia bilang sebenarnya mirip-mirip dengan game designer, tapi lebih ke untuk audionya seperti itu. Itu juga ya, biasanya kalau misalkan waktu ID creation, game audio lebih ke kayak nyari-nyari referensi, terus mungkin kalau misalkan membuat sesuatu lebih ke kayak nentuin instrumen apa yang cocok sih. Kayak kita mau bikin game horror, itu kita coba sound biola kira-kira horror atau enggak, atau pakai keyboard piano gitu-gitu. Oke. Terakhir yang game programmer. Nah, ini dibilangnya udah mulai implementasi mekanik dan game sistemnya juga. Nah, ini kurang tepat juga karena misal waktu creation kan kita masih ngebikin pitch dokumen tuh, yang bahkan itu juga belum tahu bakal di ACC atau enggak. Nah, si programmer mungkin lebih ke kayak kalau misalkan udah ada pitch dokumennya, dia bakal ya nyari-nyari referensi sih. Kira-kira riset sih dari segi teknis possible atau enggak. Jadi sebenarnya kalau peran programmer sendiri di creation masih minim banget. Karena memang kita sebenarnya dari creation tuh lebih fokus untuk menghasilkan pitch dokumen. Bahkan kalau yang si prototype itu dia masuk di pre-production. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan juga game programmer di sini submit ide juga. Kalau ide biasanya dari semua tim sih yang ininya. Dari semuanya. Nanti dipilih-pilih mana yang kira-kira possible. Selanjutnya, ini game production, tahap creation memastikan pasar dari desain yang ditawarkan oleh game designer, ataukah sudah baik atau masih perlu direvisi lagi. Lalu berbincang dengan bagian game yang lain mengenai ide yang telah di ACC, menanyakan timeline, kemampuan tim, menyusun schedule dan pengerjaan prototype sampai schedule pengerjaan game selesai. Oke, selain itu juga memberikan ide. Nah, ini seperti apa? Nah, kalau di sini kita ngelihatnya kayak terkesan yang ngekonsep itu cuman si game designer-nya aja. Karena di sini ada kalimat bertugas untuk lebih memastikan pasar dari desain game yang ditawarkan oleh game designers. Nah, sebenarnya kalau dari ide dari untuk ada tahap creation ini semua juga bisa sih input yang mana. Nanti kalau misalkan udah kira-kira udah berembuk nih mana yang cocok di ini, nah itu mungkin baru si game designer yang bertugas buat nge-detailing lagi si ininya.
mau dikasih fitur apa, terus kira-kira gamenya bakal kayak gimana nanti outputnya. Oke. Terus Game designer mendesain sebuah game dalam bentuk dokumen GDD. Dari GDD-nya dipresentasikan ke tim. Oke, producer. Oke, nah buat presentasikan mungkin kalau lebih ke senior leadership atau kalau misalkan game as service lebih ke klien sih. Kalau ke pihak tim biasanya lebih ke ya kalau udah deal, kita udah jelas mau bikin apa, nah itu baru di florin ke teman-teman. Atau kalau nggak presentasinya ke publisher ya. Publisher, betul. Dan sebenarnya pada tahap ini belum perlu GDD yang lengkap banget kan ya. Masih bentuk. Perlunya kayak konsep dokumen yang lebih menjelaskan. Pitch dokumen itu. Terus juga di sini ada menanyakan timeline kemampuan tim. Sebenarnya kalau misalkan game produser yang bagus, dia udah paham sih si kapabilitas timnya sampai mana. Jadi biasanya kita yang harusnya ngeset si timeline dan berusaha gimana buat tim kita bisa ngejar timeline tersebut. Oke. Tapi itu juga sebenarnya belum pas detail banget ya untuk di pitching. Bahkan si ngebentuk timeline sama schedule itu pas di pre-production. Iya, pastinya. Waktu untuk di pitching mungkin perlu untuk mengestimasi kira-kira budgetnya berapa gitu ya untuk membuat sebuah game, tetapi untuk schedule lengkapnya juga masih belum perlu di tahap ini. Oke, selanjutnya. Lalu masuk ke ini. Selanjutnya kita langsung bahas ke ini yang jawaban dari peserta lain ya. Game producer berbicara dengan klien mengenai konsep yang diinginkan, gambaran bersingkat, membahas ide, lalu mendiskusikan ide tersebut. Oke, ini cukup menarik ya. Karena peran si game producer di creation emang kurang lebih sih kayak gini. Kira ngebahas si konsepnya mau kayak gimana, terus kita coba pitching ke klien atau ke senior leadership. Nah kalau misalkan itu udah fix, baru kita flooring ke teman-teman timnya. Oke, selanjutnya game designer melakukan riset game yang serupa dan menuliskan beberapa fitur yang dapat dikembangkan atau beberapa fitur yang sebaiknya tidak digunakan. Game designer akan membuat draft untuk GDD termasuk screenful dan wireframe untuk menentukan UX untuk game audience. Oke, kalau misalkan dari jawaban sini sebenarnya udah oke juga, karena dalam tahap creation ini emang lebih banyak di concepting sama kalau di sini kita lihat dia ada deconstruct juga ya kan, melakukan riset game yang serupa kayak gimana, terus fitur-fitur yang menarik diambil, mungkin ditambahin dengan fitur lain yang kira-kira cocok game yang baru ya. Oke, ini cukup detail, tapi mungkin beberapa hal masih belum terlalu perlu ya, kayak misalkan screen flow juga mungkin perlu, tapi yang utamanya aja, belum sampai benar-benar yang screen flow lengkapnya itu, karena kalau di creation kan kita keep it simple ya. Betul. Selanjutnya game artist melakukan riset akan style, lalu mencari referensi style, membuat sketsa, background items. Terus hasil sketsanya yang akan dipilih kemudian akan dikembangkan menjadi gambar dengan garis yang lebih halus seperti itu. Nah ini juga sebenarnya ya si peran game artist bagusnya sih sampai situ aja, jadi nggak perlu bikin detail banget. Kalau bisa ya sketsa, yang penting waktu kita pitch ke orang, si orang udah nangkap kayak oh iya kurang lebih nanti bakal jadinya kayak gimana. Tapi belum benar-benar bikin game asetnya, jadi cuman sketsa. Iya, begitu udah di ACC baru di detailing lagi. Oke. Selanjutnya game audio designer. Oke, riset musik instrumental dan mulai menyusun beberapa komposisi musik. Setelah itu komposisi yang cocok akan dipilih. Seperti itu. Ini kan kayak tadi dia masih ngeriset musik yang cocok kayak gimana buat si dokumen pitch-nya. Nanti ya dari situ kalau misalkan udah
dibikin beberapa risetnya, waktu pas pre-pro itu baru dipilih validasi. Ini kira-kira yang cocok yang mana, terus market lebih suka yang mana. Oke. Jadi proses memilihnya itu bukan pada saat creation ya, tetapi lebih pada saat pre-production seperti itu. Jadi kalau di sini mungkin game audio designer lebih ke cari-cari referensi dulu. Oke, lalu selanjutnya game programmer mempersiapkan skrip atau coding, lalu melakukan riset game lain yang serupa, lalu diskusi dengan game designer, game producer tentang stage design, level game atau karakter lainnya. Ini mungkin rada ini sih akan lebih bagus kalau misalkan dia sampai sini aja, kayak melakukan riset akan game lain yang juga serupa dengan apa yang tim developer akan buat, karena biasanya programmer waktu ID creation lebih apa ya, tasnya lebih dikit sih. Iya. Dia ya benar-benar riset kira-kira visible atau tidak. Jadi ya emang belum ini apa namanya, belum ngebuat sesuatu dan bikin prototype gitu, nggak. Itu waktu pas pre-production. Oke, seperti itu. Mungkin nyumbang ide juga. Iya, bisa juga nyumbang ide. Sebenarnya kalau programmer kan umumnya sih kalau pengalaman kerja sebenarnya apapun game desainnya bisa gitu kan. Iya nggak sih? Apapun game desainnya bisa dilakukan, tinggal waktunya yang berapa lama seperti itu. Jadi peran programmer sendiri di creation emang belum terlalu banyak, paling memberikan masukan ini sebaiknya lebih visible seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat pitch document Identity 5. Ini dari siapa ngomong tadi? Iya, ini dari Diva. Oke, dari Diva. Ini termasuk submission yang bagus dan cukup detail ya. Nah, di sini dijelaskan juga target marketnya, usianya, terus masuk ke kategori mana, pekerjaannya, sekolah dan pekerja, kapan game tersebut dimainkan, lalu apa yang memotivasi orang tersebut untuk bermain gitu. Di sini dijelaskan bahwa dia ingin bermain bersama teman, dia ingin mencari teman baru, dan dia memiliki kendali akan uangnya seperti itu. Jadi memang yang akan main game ini adalah orang yang punya kendali akan uangnya dan diharapkan spending gitu ya di dalam. Terus sama prefer juga buat main sama temannya. Oke, jadi diajakin teman sosial seperti itu. Dan menyukai thrill. Nah, ini cukup lengkap ya. Cukup udah lebih detail dari apa namanya target market yang biasa submisi teman-teman lainnya. Cuman mungkin dari sini bisa didetailing lagi sampai jadi user persona. User persona itu kalau misalkan teman-teman lihat ada contohnya di Nah, ini user persona. Bentuknya itu kayak apa sih namanya? Kayak CV sih yang mencerminkan gimana target audiens game kalian. Nah, untuk sini nanti ada namanya kira-kira siapa, terus gendernya apa, edukasinya gimana, kerjanya dia apa, terus sama motivasi yang buat main gamenya kayak gimana. Terus kenapa kalau dia memilih game yang seperti apa gitu ya. Oke, terus dia nggak suka game yang seperti apa gitu. Oke. Nah, ini ada materinya juga ya, sudah kita siapkan di game production. Ada materi game production, kalian bisa lihat di supplementary game audience physiographic profile. Oke. Kita lanjut lagi. Siap. Genre gamenya survival horror, game thriller mystery. Nah, ini ada contoh-contoh visualnya. Ini in gamenya seperti itu ya. Jadi dia kayak mecahin puzzle gitu ya sebenarnya. Terus bisa main berempat gitu. Main bersama teman. Multiplayer. Nah, ini ada penjelasan mekanik gamenya. Survival horror bisa menjadi hunter atau survivor. Juga survivor bekerja sama dengan survivor lain untuk menyelesaikan puzzle dan melarikan diri dari hunter. Tugas hunter mencegah para survivor untuk melarikan diri dan menangkap. Pemain dapat memilih karakter, dapat mengembangkan skill, dan dapat bermain dengan teman-temannya dengan membuat satu tim untuk peran survivor aja.
Lalu kalau bermain sendiri akan membelacak pemain lain, jadi tetap multiplayer seperti itu. Kira-kira untuk detail mekaniknya juga udah lengkap sih. cukup jelas gitu. Kayak Kalau kucing-kucingan ya berarti. iya kayak kucing-kucingan. Kalau bisa lebih didetailin lagi, mungkin bisa lebih mendetailkan kontrol dari gamenya seperti apa gitu ya. Mekaniknya, terus puzzle-nya mungkin bisa dikasih contoh. Kita harus ngapain di game tersebut. Oh iya, setuju. Selanjutnya Lalu core game loop. Nah ini ada 2 nih core-nya nih. Berpartisipasi dalam match game, mendapatkan kepingan puzzle, menggunakan puzzle untuk membeli karakter baru. Ini juga sama, cuman bedanya dapat skill point, terus memperkuat survivor hunter dengan skill point. Sebenarnya ini bisa disatuin ya untuk core game loop-nya ya. Karena bagusnya si core game loop emang satu loop, gitu sih, satu loop. Mungkin ini maksudnya kayak ada meta gamenya di ini. Jadi dari battle utamanya ada hal yang harus dilakukan player. Tapi itu bagusnya sih emang dibikin jadi satu loop walaupun gede. Iya. Sebenarnya mestinya dijadiin satu aja. Nah, untuk core game loop sendiri udah dijelasin juga di materi. Tuh ada di supplementary core game. Core game loop. Dan di sini juga ada penjelasan, coba lihat. Di mana? Scroll dulu ke atas. Oh ini next. Nah di sini juga dijelaskan juga kalau sebenarnya loop scroll. Nah kalau sebenarnya loop itu sederhana ya. Jadi memang apa yang menjadi inti dari si gamenya itu tersebut, dan mestinya dari satu game itu cuma ada satu loop aja. Oke. Ya nanti bisa teman-teman baca sih, ada di week keempat yang supplementary core game loop. Ya core game loop yang bagus itu yang terus mengalir, looping, dan kalau misalkan jangan sampai dia berhenti tengah jalan gitu. Sampai ada shortcut juga. Karena kalau ada shortcut berarti yang bagian itu tidak akan pernah dimainkan oleh player. Betul. Oke. Nah, ini ada juga contoh core loop yang buruknya, kayak tidak mengulang. Terlalu kompleks. Nah ini terlalu kompleks. Terus ada jalan buntu. Kurang juga, ada macam-macam contohnya juga sih. Ini bisa teman-teman baca nanti di ini ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, lalu di sini juga dijelaskan tentang diferensiasi dengan game yang lainnya juga. Nah, di situ dijelaskan kalau game ini tuh 4 versus 1. Lalu dia punya visual art yang unik dan menarik. Lalu ada beberapa fitur menarik seperti blackjack. Tapi peraturannya beda dibanding blackjack biasa, seperti itu. Lalu pemain juga bisa mendekorasi ruangan agar bisa saling mengunjungi. Terus setiap hari ada beberapa karakter yang bisa dimainkan selama waktu tertentu untuk mencoba apakah karakter tersebut cocok dengan gaya bermain pemain. Menarik sih. Kayak ada tiap karakter punya skill-skillnya ya. Nanti player bisa nyoba mana yang cocok sama gaya mainnya dia, playstyle-nya dia. Terus si diferensiasinya juga udah oke sih, karena diferensiasi dengan game lain kan apa yang ngebuat game ini berbeda dengan game sejenis, apa keunggulannya atau ya perbedaannya. Nah ini dia, ada mengapa game ini menarik. Meskipun dengan tema horor, tapi visual artnya kartunis gitu ya. Jadi ini unik banget karena memang horor biasanya visualnya gitu kan. Visualnya realis gitu kan. Kalau ini stylenya kartunis, jadi ini masuk yang unik gitu ya. Menarik. Jadi bisa lebih diterima oleh beberapa game audiens sekaligus, termasuk yang nggak terlalu suka yang horor banget. Takut yang serem-serem, ini bisa kurangin dikit. Iya. Selain itu bisa dimainkan dimanapun karena game mobile, dan bisa dimainkan bersama teman-temannya, seperti itu. Jika bermain sebagai solo, dia akan di-match dengan pemain yang lainnya. Nah,
Oke, jadi game ini cukup menarik karena dia punya fitur sosialnya Fitur juga sosialnya tadi bisa ngunjungin rumah yang udah didekor, terus juga bisa main multiplayer. Dan dia artnya juga unik gitu, unik. nggak terlalu serem seperti game horor pada umumnya. Coba kita balik lihat artnya lagi. Oh, iya kartunis sih. Kartunis sih, walaupun feel-nya dark gitu, cuman ya mungkin bisa tidak lihat terlalu lucu sih ya, nggak terlalu serem. Walaupun nggak lucu sih, cuman nggak lucu. Tapi kalau misalkan tidur nggak kebayang-bayang, tidak membawa mimpi buruk kira-kira. Oke, begitu. Jadi ini contoh pitch dokumen yang bagus karena dia sudah menjelaskan poin-poin yang dibutuhkan tadi, termasuk uniqueness dari gamenya dan target audiensnya siapa ya. Paling yang perlu diimprove di bagian core loop-nya tadi sih. Di bagian core loop-nya tadi aja. Dan tadi yang personanya. Betul. Oke. Ya udah, sekian pembahasan dari kita. Jadi kalau misalkan masih ada yang ngeganjel atau misalkan masih bingung sebenarnya core loop yang bagus kayak gimana sih, bisa juga langsung tanya dan bisa juga baca di materi suplementari untuk game producer. Atau tanya-tanya yang di forum itu aja. Nanti pasti bakal kita jawab kok. Okay. Sekian dari kita ketemu lagi di minggu depan. Dadah.